Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama hadir di tempat ini. Ketahuilah bahwasannya di antara sebab dari sebab-sebab bertambahnya iman adalah mempelajari ilmu agama. Termasuk di antara sebab bertambahnya iman adalah seorang berkumpul dengan teman-teman yang taat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Masya Allah, semua itu terkumpul dalam majlis ilmu. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah mudahkan kita untuk rawuh dan hadir di tempat ini. Karena di antara nikmat yang besar adalah nikmat dimudahkannya kita menghadiri majlis ilmu. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang berbahagia, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh orang-orang yang meniti jalan baginda Rasulullah akan menjadi orang-orang yang baik ibadahnya, baik pula akhlaknya. Karena sebagaimana disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah adalah suri tauladan yang baik. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang berbahagia, fa insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian dan pembahasan kita masih tentang adab-adab di hari Jumat. Dan pada poin terakhir pada pertemuan yang lalu kita masuk pada poin ke-7 tentang adab di hari Jumat, yaitu memakai parfum. Telah kita sebutkan ada sedikit perbedaan tentang parfum laki-laki dan parfum wanita. Apa perbedaannya kemarin? Apanya? Kalau parfum laki-laki baunya, warnanya. Kalau parfum wanita, baunya tidak menyengat, tidak tercium kuat, warnanya mencolok. Itu perbedaannya. Hal itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah dalam Sunan At-Tirmidzi kitab Al-Adab, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syalbani, bahwa tibur rajuli ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibul mar'ati ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Bahwa parfum laki-laki adalah yang baunya menyengat, baunya tercium jelas, sedang parfum wanita adalah warnanya yang mencolok dan baunya tidak menyengat. Tetapi perlu kita garis bawahi masalah parfum ini. Sebisa mungkin ketika kita memakai parfum, terlebih di hari Jumat, karena kita berkumpul dengan banyak orang, bahwa parfum tersebut
nantinya bukan malah menjadikan orang di kanan kiri kita pusing sampai pulang. Mohon maaf ini, karena hidung-hidung orang kanan kiri kita ini hidung orang Indonesia. Tercium bau lebih kuat, menyengat, pusing. Ya, itu biasanya, tapi nggak semua ya. Makanya kita juga harus tahu hal tersebut. Kadang kita pakai parfum yang pakai oud. Ngelut aja rakutan. Lu saya itu ini Pak. Karena hidung orang, tujuan pakai parfum kan agar bau kita apa? Wangi. Karena kita akan berkumpul dengan banyak orang dan kita akan beribadah kepada Allah. Maka jangan sampai nantinya ketika kita memakai parfum justru menjadikan orang di kanan kiri kita semakin apa? Tidak nyaman. Ya, maka pakailah parfum-parfum yang tentunya kalau untuk berkumpul dengan orang banyak yang familiar dengan hidung-hidung orang Indonesia dan tidak menjadikan mereka apa? Pusing. Ya. Baru orang-orang yang nggak pernah cium bau parfum yang wangi, yang aromanya kuat, itu lo sudah pusing. Beda nanti ketika panjenengan berkumpul dengan orang-orang di Mekah dan Madinah nanti, meskipun kuat koyo biasa, bahkan parfum kita koyo ambune ora enek. Tapi ketika sampai sini berbeda lagi nanti. Ya, maka ini menjadi perhatian buat kita, harus kita garis bawahi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan kita lanjutkan poin berikutnya di antara adab di hari Jumat, yaitu bersiwak. Dalil masalah bersiwak di antaranya hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu an yang disebutkan pada adab yang ketujuh. Dan ketahuilah bahwa bersiwak ini memiliki banyak manfaat. Di antaranya mengharumkan bau mulut sebagaimana parfum mandi mengharumkan jasad. Dan Rasulullah bersabda, as-siwaqu madharatun lil fam mardatun lirabb. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Siwak itu membuat mulut bersih dan mendatangkan ridhonya Allah. Artinya apa? Dari hadis ini setidaknya ada dua manfaat. Manfaat secara duniawi dan manfaat secara ukhrawi. Manfaat duniawinya apa? Menjadikan mulut menjadi bersih. Ukhrawinya apa? Mendapatkan ridho Allah. Makanya bersiwak itu tidak hanya sekedar menjadikan mulut bersih, tetapi lebih dari itu mendatangkan ridhonya Allah Jalla wa'ala. Dan ini juga dalam kitab Syarhul Mumti' disebutkan ada kalanya, dan memang banyak dalam agama kita, amalan-amalan ringan tapi berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering diingatkan oleh guru-guru kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan suatu kebaikan meskipun kebaikan itu terlihat kecil olehmu. Innal jibala minal hasa. Sesungguhnya gunung itu tersusun dari batuan-batuan kecil. Ya, termasuk dalam urusan bersiwak ini. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, yang disebutkan dalam Syarh Umdah, ya, wali anna siwak innama syuri'a li tatyibil fam wa tathhirihi wa tandhifihi. Bersiwak itu diperintahkan, kata Ibnu Taimiyah, satu, untuk tujuan memperindah, dua, mensucikan, dan yang ketiga membersihkan mulut. Ini yang disampaikan oleh beliau. Kemudian karena bersiwak ini adalah bagian dari suatu ibadah yang mendatangkan ridhonya Allah, maka para ulama menyebutkan di antara cara bersiwak
Disebutkan caranya adalah menggosokkan gigi dan gusi dimulai dari sisi mulut sebelah kanan kemudian ke kiri. Hal ini dilandasi dari hadis baginda Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa zuhurihi wa fi sya'ni kulli. Bahwasanya Nabi dahulu menyukai memulai pada bagian yang kanan pada saat mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam urusan penting lainnya. Muttafaqun alaih. Ya, jelas ya ini ya. Jadi ini diantara dalil yang digunakan oleh para ulama bahwasanya bersiwak atau yang sejenis berarti apa? Sikat gigi. Meskipun para ulama juga tetap membedakan. Secara fungsi sama, tetapi ada sedikit perbedaan yang dijelaskan oleh para ulama, dan ini pernah kita sebutkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dimulai dari sisi mana tadi? Kanan. Ya, itu diantaranya. Dan bersiwak itu lebih ditekankan dalam beberapa kondisi. Satu, ketika wudhu. Ya, secara umum jenengan boleh bersiwak kapanpun. Itu secara umum, paham ya? Tetapi akan lebih ditekankan di waktu-waktu tertentu. Yang pertama diantaranya ketika wudhu. Sebagaimana hadis Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudhu. Seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudhu. Berarti lebih ditekankan di waktu tersebut. Atau ketika sholat, laula an asyqa ala ummati au ala nas la amartuhum bisiwak ma'a kulli sholatin. Rawahul Bukhari. Seandainya tidak memberatkan umatku, ya, atau kepada manusia, la amartuhum bisiwak, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ma'a kulli sholatin, setiap hendak melaksanakan sholat. Dan ini akan repot kalau jenengan pakai apa? Sikat gigi. Tapi kalau bersiwak lebih mudah. Hal ini tapi perlu kita ingat, ngapunten, karena siwak itu dimasukkan di mana biasanya? Kantong. Engko kantong itu ya diperhatikan. Siwake ujungnya juga diperhatikan. Kan siwak itu biasanya ujungnya yang dipakai untuk gigi, kan itu bisa ada tutupnya kan biasanya. Paham ya? Itu hendaknya diperhatikan kebersihannya juga. Termasuk sakune, sembarang kalir dilebok nih. Loh, ini kan kita perhatikan juga. Kita kan disuruh bersiwak untuk menjaga apa? Kebersihan. Dan Islam itu memang ini sebenarnya menekankan dalam urusan kebersihan. Makanya ini juga kita perhatikan dalam masalah ini. Kita perhatikan, termasuk sakune awak dhewe. Oh, duit receh, duit amoh, duit sembarang melbu, terus siwake enggak ditutup dilebok nih pisan. Ya, ayo diperhatikan kebersihannya juga. Ini nasihat buat diri kami pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Ya, termasuk juga ditekankan ketika mau masuk rumah itu bersiwak. Jadi sebelum masuk rumah kita itu ditekankan untuk apa? Bersiwak. Ya. Kenapa Pak kok ditekankan bersiwak sebelum masuk rumah? Kenapa? Takdir. Karena kita akan bertemu dengan pasangan kita. Itu Pak, makanya disuruh menjaga kebersihan mulutnya. Itu diantaranya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi di antara adab ya di hari Jumat hendaknya kita memperhatikan kebersihan mulut kita. Selain tubuh kita juga mulut kita. Kemudian poin berikutnya yang ke-9. Di antara adab di hari Jumat adalah bersegera menuju tempat sholat. Dan ini selayaknya seorang muslim senantiasa bersegera dalam kebaikan, bersegera mendatangi setiap pintu-pintu kebaikan, bersegera setiap ada kebaikan di depan kita. Karena Allah itu mensifati hamba-hambanya yang soleh dengan karakter mereka senantiasa bersegera. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, apakah kita termasuk? Ketika ada pintu-pintu kebaikan di depan kita, apakah kita bersegera mendatanginya ataukah duh sik santai? Wong kono khotbahe yo suwi. Apa meneh saiki jadwale Ustaz? Wah, tambah suwi iki biasanya santai. Dan yang santai ini biasanya omai cedeke masjid. Lho sekali kan krungu. Bener mboten? Saya tuh ingat ketika di Tuban, di kampung itu, jadi kami ada ustadz kami, beliau kalau khutbah paling 5 menit, 7 menit gitu. Dan jadwalnya nggak dipasang. Ketika ini, Assalamualaikum, keplayon Pak. Saya itu jamaah itu keplayon, lari mereka. Karena paling mari salam, yes, kemudian khutbatul hajah, beberapa menit, sudah selesai. Tapi kalau yang ngerti, santai. Ini biasanya 30. Tapi seorang mukmin itu, seorang muslim itu, seorang hamba Allah yang saleh itu, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Surat apa ini? Al-Quran. Jamaah mutakin saiki mengalami peningkatan. Bismillah. Al-Anbiya ayat 90 ya. Bisa dilihat nanti. Begitu pula dalam firman Allah yang menyeru kita untuk bersegera dalam kebaikan dan berlomba-lomba untuk mengerjakan amal saleh. Disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26. Surat apa? Al-Mutaffifin ayat berapa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu ya, seorang mukmin hendaknya berlomba-lomba. Datang ke masjid itu berlomba-lomba. Tetapi ini menjadi pengingat buat kita, memang kadang kita itu ya ono kendore. Ya. Makanya selalu ingat akhirat Bapak Ibu ya. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah ini menjadi nasihat buat kita semuanya. Idza kana yaumul jumu'ah waqafatil malaikah ala babil masjid yaktubunal awwal fal awwal. Apabila hari Jumat tiba, malaikat hadir berdiri di pintu masjid mencatat orang yang datang pertama hingga yang akhir. Kemudian di akhir penghujung hadis ini disebutkan faida kharajal imam tawaw suhufahum wa yastami'una dzikr. Ketika imam keluar untuk khutbah, malaikat menggulung catatan mereka dan duduk mendengarkan khutbah. Rawahul Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Makanya kalau bisa datang lebih awal, ya, lebih cepat. Tapi itulah manusia, lingkungan itu pengaruhnya besar Pak.
Teman itu pengaruhnya besar. Saya itu kalau lihat jamaah umroh ning kono iku gak tahu sholat terlambat, jarang. Jumatan budal jam leres mboten. Balik ning negarane yo balik maneh. Subhanallah. Serius, Pak. Lah ngoten to. Lah mbok awak dhewe niku lho nek budal umroh iku waya Jumatan yo ndang budal. Tapi ini sampai Indonesia jam 09.00 masih jam 10. Makanya lingkungan itu pengaruhnya besar dalam beribadah. Teman itu pengaruhnya besar. Nah, kalau bisa perhatikan masalah ini, datang lebih awal, bersegeralah menghadiri, ya, bersegera menuju tempat sholat ini. Bersegera. Makanya kalau bisa hari Jumat, kan kita tahu juga Masya Allah ya, di sebagian negara kan libur kerjanya kan hari apa? Jumat. Tukang kuli di daerah saya Pak Tuban liburnya Jumat. Itu mereka nggak ngambil kerja di hari Jumat. Guyonane apa nih saya kerja? Wong kok dunya wae. Ini kuli yang bilang loh, saya itu. Ya, kalau Jumat libur Pak, mereka nggak kerja memang. Nek ono kerja guyonane wong kok mikire dunya wae. Jumat kok yo mergawi. Ya, saya itu libur Pak hari Jumat. Nah, ini juga menjadi pengingat ya, usahakan Jumat tidak terlalu capek paginya. Ben iso ngerungokno khutbah. Dan kalau masuk masjid itu baca doa, gimana doanya? Allahumma apa? Allahumma ftahli, bukan bismikallahumma. Baca doa tadi, udah salah tungoni. Banyak tuh yang khutbah Jumat ku turu kabeh. Mbok turu mbok khusyuk wallahu alam. Kita nggak boleh suudzon pada orang ya. Mungkin dia khusyuk, tetapi kan sunai kita disuruh menghadap siapa? Suruh menghadap khatib, bukan menghadap tempat sujud. Itu. Ini perhatikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin cepat seorang menuju tempat salat Jumat, maka semakin besar kemungkinan dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badanatan wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan." Siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban dengan seekor unta. Dan barang siapa yang datang pada kesempatan waktu kedua, berarti tadi yang seperti berkurban dengan seekor unta pada kesempatan keberapa? Pertama. Adapun yang kedua, maka dia seolah berkurban dengan seekor sapi. Adapun yang ketiga, maka dia seperti berkurban seperti seekor apa? Kambing. Yang keempat, seperti seekor berkurban seekor apa? Adapun yang kelima, seperti berkurban dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikah yastami'una dzikr. Apabila imam sudah keluar memberi khutbah, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir, mendengarkan khutbah tersebut. Pertanyaannya, pernah nggak dapat nomor 1? Pernah? Mbok yo pisan-pisan lah Pak. Nek ra iso saulan pisan yo setahun kebacut tapi ayolah. Bukankah untuk urusan akhirat kita diperintahkan untuk apa? Berlomba
lomba jenengan berangkat setengah 11 lu setelah nomor 1 Pak. Ya paling gak di situ kang buka lawang. Tapi biasanya di setengah 11 dapat tuh yang pertama Pak. Ya, insya Allah lah. Iman kalau kita seumur hidup nggak pernah dapat datang pertama untuk sholat Jumat. Nek kamu terakhir tekoni bureni metune dua biye ta tuh cedek lawang. Lah nang mentah untuk urusan akhirat jelas kan tadi kita sebutkan firman Allah untuk urusan akhirat itu berlomba-lomba. Masa untuk urusan dunia kita nggak mau kalah, untuk urusan akhirat kok ngalah? Ya Ustaz, kalau ngalah karo sing sepuh-sepuh sing nom ya gak apa-apa ben-ben isih ono. Ya enggak ngono konsepnya. Para sahabat dulu itu untuk urusan akhirat mereka berlomba-lomba, nggak mau disaingi, Pak. Ya. Bahkan generasi-generasi terdahulu kalau ada orang yang mengungguli mereka dalam urusan dunia, mereka akan mengungguli dalam urusan akhirat. Ini mereka. Makanya coba ayo, terlebih yang sudah 60 ke atas ini. Ngapunten lho nggih. Bukannya apa-apa, cuma mengingatkan yang sudah 60 ke atas, ayo lebih apa ya? Lebih dikencengi malih. Ya, lebih dikuatkan lagi. Lebih bersemangat lagi. Apalagi yang sudah 70. Ada yang 70? Waduh, Masya Allah. Karena apa ya Pak ya, ngapunten ya, teringat saya akan sebuah hadis, a'dzarallahu ilamri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Allah gak nerima argumen, alasan kepada seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga sampai 60 tahun. Nek isih enom kan, wah isih enom, mungkin ono males-males ya. Lah nek wis sepuh umur swidak iku lak bahasan wis ono stempel to, Pak. Stempel napa? Akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara berapa? 60 sampai, berarti stempel apa iki? Coba banter. Expired, nggak expired lah. Masa tenggang. Lo kan masanya 60 sampai 70 ini jelas. Lah kok umur swidak 70 ora semangat urusan akhirat. Terus ya opo? Maka yang umur 60 70 harus lebih semangat. Makanya berkali-kali kami sampaikan negara iku wis mengistirahatkan orang-orang yang di atas 60. Tanya pada pegawai negeri ku dilereni ora? Negara wis lereno, pikirno akhirat, ra usah mergawi. Leres mboten, Pak? Ada yang pensiun PNS? Ada? Umur berapa? 60. Dilereni, Pak, karo negara. Ora usah mikir mergawi, mikir apa? Akhirat. Makane nek wis swidak ora usah aneh, fokus pada akhirat. Ya kecuali kalau memang harus bekerja ya bekerjalah, tapi jangan lupakan apa? Akhirat. Makanya untuk urusan tadi hari Jumat ambil kesempatan ini. Mbok yo pisan-pisan iku oleh koyok kurban apa? Unta. Yo enggak apa-apa wis sesuk tak sapi aku mosok mari unta meneh ngono. Tapi nek iso yo unta. Pekan depan lagi unta. Pekan depan lagi. Kalau semua punya semangat untuk korban seperti unta, fa insya Allah cepet-cepetan masuk masjid. Tapi kan aduh, nggak ketok Pak. Kan nggak ketok Pak. Kecuali unta dijejer ngarep kono. Makanya inilah pentingnya iman. Ya, ini di sini. Lagi sing kelima lho koyok kurban apa wau? Nek nomor 50 lho koyok kurban apa terusan. Ya, naudzubillah. Ayolah pisan-pisan. Nek enggak iso saulan ping 4. Ya, nek enggak usah saulan ping 4, yo saulan ping 5 nek pas enek ahate king
Jumate ping 5. Ojo sampai belas. Eman sekali. Sudah dibukakan pintu kebaikan, kemudian kita sia-siakan. Ini sudah di depan mata kita. Makanya ibu-ibu yang punya suami ndang dikon budal. Ojo malah jam 10 dikongkon sing aneh-aneh. Loh, ini juga nasihat ini. Ngapunten ini, ibu-ibunya juga perlu diingatkan. Nek wis jam 10, jam 09 suaminya ndang diingatkan. Mas wis jam sakmene ndang siap-siap. Ya. Diingatkan. Dan inilah pentingnya pasangan yang baik. Untuk saling mengingatkan, saling menasehati, mengajak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang belum punya pasangan, mudah-mudahan segera diberikan pasangan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini luar biasa keutamaan yang didapatkan. Ambillah kesempatan dan peluang ini, pintu-pintu kebaikan terbuka di depan kita, tinggal kita mau tidak mendatanginya. Tinggal kita ada semangat tidak untuk mendapatkannya. Kalau sahabat-sahabat dulu, mereka bersemangat untuk mendapatkannya. Karena mereka yakin bahwasanya kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat. Dunia adalah tempat kita menanam dan akhirat tempat kita menuai. Dan di akhirat tidak ada lagi amal. Maka mumpung lagi ada kesempatan untuk beramal, gunakan dengan sebaik-baiknya. Fastabiqul khairat. Hendaklah seseorang itu berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagaimana semangatnya Umar pengen mengungguli sahabat Abu Bakar, sebagaimana semangatnya Muhajirin yang ingin mengungguli sahabat-sahabat Ansor. Itu yang hendaknya kita lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, di antara adab di hari Jumat yaitu meninggalkan jual beli ketika mendengar seruan azan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil orang-orang yang beriman, yang ada iman dalam dirinya. Perhatikan, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jumhur ulama mengatakan bahwa azan di sini, mulai dilarangnya di sini untuk jual beli itu adalah azan untuk sholat atau azan untuk khutbah Jumat. Karena sebagian kan memang ada azan berapa kali? 2. Ya, azan 2 kali mulai siapa Pak? Periodenya siapa? Ada yang tahu? Sahabat Utsman. Makanya yang dimaksud dalam ayat ini, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, seruan ini adalah azan yang apa tadi? Untuk ketika khotib sedang naik mimbar, itu yang dimaksud, bukan apa tadi? Adzan yang sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, kana nida'u yaumal jumu'ah awwaluhu idza jalasa al-imam 'alal minbar ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma falamma kana Utsman radhiyallahu an wa kasuran nas zadan nida ats-tsalis. Dan ini adalah di mana? Ala Zawra, ya, bahwasanya di masa Utsman karena saking banyaknya jamaah, beliau menambahkan azan sampai 3 kali, dan di Zawra itu salah satu tempat di pasar di Madinah, bukan di masjidnya ya, tapi di mana? Di pasar, untuk mengingatkan orang-orang. Loh Ustaz, kok disebutkan 3 kali? Iya. Azan yang pertama ini dilakukan di mana tadi? Zawra, pasar. Azan yang kedua ini saat imam naik mimbar. Azan yang ketiga yang dimaksud adalah iqamah. Paham ya? Jadi jangan dipahami salah letter luck. Dari mana Ustaz penamaan qomat itu dengan azan?
dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Di antara dua azan terdapat salat sunnah. Paham ya? Sehingga qomat juga disebut sebagian dalam hadis sebagai apa? Azan. Jelas? Paham ini? Ini jelas apa belas ini? Jelas ya? Jadi demikian. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan jual beli, tinggalkanlah jual beli, itu berlaku saat apa? Idza nudiya lis shalah. Adzan yang berapa? Adzan yang ya pokoknya adzan khutbah atau khotib naik mimbar. Sampai sini paham ya? Kemudian muncullah sebuah pertanyaan, apakah larangan ini juga berlaku untuk para wanita? Karena kita tahu sholat Jumat itu untuk siapa? Laki-laki atau wanita? Atau semuanya? Laki-laki. Bagaimana dengan wanita yang tidak terbebani dengan kewajiban sholat Jumat? Apakah mereka boleh melakukan transaksi jual beli? Imam Ibnu Qudamah menjelaskan wa tahrimul bai' wa wujubus sa'yi yahtassu bil mukhatabina bil jumu'ah fa amma ghairuhum minan nisa was-sibyan wal musafirin fala yasbutu fi haqqihi dzalik. Haramnya jual beli dan wajibnya segera datang Jumatan itu berlaku bagi mereka yang mendapatkan perintah Jumatan. Sementara yang tidak diwajibkan Jumatan seperti wanita, kemudian sibyan, anak-anak, wal musafirin dan musafir, fala yasbutu fi haqqihi dzalik, larangan ini tidak berlaku. Paham ini ya? Keterangan lain disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Beliau menyebutkan wa hatani imra'atani tabaya'ata ba'dan nida'i tsani fi yaumil jumu'ah fahal yasihhu bai'uhuma. Ada dua orang wanita melakukan transaksi jual beli setelah azan atau khatib naik mimbar pada hari Jumat. Apakah jual belinya sah? Kata beliau, yasihhu li'annahuma ghairu mutalabataini bil jumu'ah. Karena kedua wanita tadi tidak diwajibkan untuk apa? Jumatan. Jelas ya? Hanya wanita, musafir, kemudian siapa tadi? Anak-anak ketika ada azan masih tentunya tidak mengapa. Jelas ini ya? Ya, ini harus kita pahami. Jangan sampai kita gebiah uyah. Makanya suatu hadis itu harus dipahami benar-benar, bagaimana penjelasan para sahabat, bagaimana penjelasan para ulama. Agar apa? Sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai apa yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi sekali lagi dibolehkan bagi wanita, anak-anak dan siapa tadi? Musafir. Berhentilah sejenak, nggak lama kok. Ya nggak lama, berhenti. Nanti selesai apa Pak? Sholat Jumat silakan dilanjutkan. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir menyebutkan man ba'a washtara fi yaumil jumu'ah ba'da shalah. Siapa yang melakukan jual beli setelah sholat Jumat, barakallahu lahu sab'ina marrah, maka semoga Allah memberikan keberkahan kepadanya sebanyak 70 kali. Liqaulihi ta'ala,
Alasannya karena firman Allah Ta'ala, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila telah ditunaikan salat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Maka ini salah satu waktu yang diberkahi, ya, ketika selesai salat Jumat selesai, kemudian bertebaran untuk mencari nafkah. Nah, itu waktu yang diberkahi. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, ya, Ibnu Katsir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan yang ringkas ini bisa bermanfaat untuk diri kita pribadi dan jamaah sekalian, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, karena sekali lagi, ambillah kesempatan, ambillah kebaikan jika sudah dibukakan di depan kita. Belum tentu pintu-pintu kebaikan itu masih terbuka untuk kita besok, lusa, dan waktu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Allah berikan kesehatan dan keberkahan umur pada kita semua. Dan mari senantiasa manfaatkan waktu, umur, tenaga kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.